Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan-Mu, dan bahkan pemeliharaanmu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 23 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Ya, hari-hari ini ya, populer sekali atau viral sekali lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah dinyanyikan versi remix ya. Bahkan ya lagu lama ini menjadi begitu populernya sehingga bukan hanya orang Kristen, orang di luaran juga ikut menyanyikannya ya. Sebetulnya makna dari lagu itu menggambarkan bahwa memang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah ya. Lagunya kan Tuhan Yesus tidak berubah gitu ya. Memang Tuhan tidak berubah. Kenapa? Karena Dia sempurna ya. Jadi Dia tidak pernah berubah karena Dia sudah sempurna. Yang berubah itu pasti yang belum sempurna seperti kita. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Berubah dari cara hidup kita yang lama menjadi mengikuti cara hidup yang baru menurut tuntunan Tuhan ya. Firman Tuhan katakan ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Ya, siapa yang bisa menghentikan Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang mau dilakukan Tuhan, tidak ada satu pribadi. Ya, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Karena itu apa yang Dia mau kerjakan, ya apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Jadi artinya Tuhan kalau sudah buat ketetapan, Tuhan sudah membuat keputusan, maka keputusannya ini terjadi. Dan tidak ada satu kuasa pun sekali lagi yang bisa membatalkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya, pernyataan firman Tuhan ini membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan kebesaran kuasanya tidak ada yang menyamai. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Tuhan dulu yang luar biasa, hari ini pun tetap luar biasa. Esok tetap juga luar biasa. Ya, dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghalang-halangi Dia dengan segala apa yang Dia rancangkan, yang Dia putuskan, termasuk ketetapan Tuhan, rancangan Tuhan untuk hidup kita, hidup saya dan saudara. Jadi kalau hidup kita ini sudah dalam tangan Tuhan, artinya Tuhan punya rancangan atas hidup kita, maka yang Dia rancangkan itu yang terjadi.
Nah, masalahnya seringkali kita tidak ngerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengerti rancangan Tuhan, mari kita terus mendekat kepadanya. Mari terus kita mengandalkan Tuhan. Mari terus kita bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian, karena kita dekat dengan Dia, kita akan semakin peka mendengarkan Dia. Karena Dia akan nyatakan apa yang menjadi rancangannya. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa membatasi. Kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, hidup kita ada dalam rancangannya, maka apa yang dirancangkan atas hidup kita, itu yang tergenapi. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua mulai lebih dekat dengan Tuhan. Lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada suara-suara yang lain yang dari luar sana. Ya, karena suara yang dari Tuhan atau firman Tuhan itu akan meneguhkan dan menguatkan kita. Sementara seringkali kita mendengar suara-suara yang sumbang di luar, suara-suara yang menakutkan, mengkhawatirkan, suara-suara justru tidak membangun iman, justru bisa meruntuhkan iman kita. Ya, karena firman Tuhan juga katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Tuhan akan menyatakan apa yang Tuhan ingin lakukan itu kepada orang-orang yang dekat dengannya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kecenderungannya dia akan lebih mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga orang itu bisa bertindak dengan benar di mata Tuhan. Jadi tindakan perbuatannya berkenan di hadapannya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang luar biasa di masa yang lampau. Tuhan yang sama, luar biasa di masa kini dan masa depan. Dan satu hal yang pasti, tidak ada yang dapat menghentikan, tidak ada yang dapat menghalang-halangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempunyai kehendak, maka Ia yang akan melaksanakannya. Maka apa yang dikehendaki Tuhan itu yang terjadi. Walaupun kadang-kadang menurut hitungan kita, menurut pemikiran kita, rancangannya tidak masuk akal manusia. Tetapi rancangan Tuhan itu sempurna. Karena itulah jemaat dikasih Tuhan, mari hidup dekat dengan Tuhan supaya kita bisa menangkap apa sebetulnya rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita tinggal di dalamnya, maka kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan akan senantiasa menyertai hidup kita. Ingat, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan, tidak ada rancangan yang gagal. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang sangat besar. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena Engkau sempurna adanya. Dan tidak ada yang dapat menghalangi Engkau. Bahkan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau tetapkan, itu pasti terjadi. Karena Engkau melakukannya dengan otoritas dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawa kami terus dekat dengan Engkau. Masuk dalam rencana-Mu. Sehingga kami terus juga mengalami kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.